sih sampai begini. Oh iya, saya 15 miliar habis. Nah itu kan lebih ke arah sini. Nah, iya, udah. Kenapa? Biaya pengacara. Bukan biaya sogok ya. Perkara pengacaranya sogok saya nggak tahu. Iya benar. Mana kita ngerti ya korban. Setelah pengacaranya saya keluarkan, saya urus sendiri malah jadi benar ceritanya. Betul. Jadi punya buku ya. Punya buku. Nah, jadi gitu. Nah, ada putusan pengadilan di sini udah dimenangkan, tapi digugat lagi dengan putusan pengadilan yang sama dengan objek yang sama, diterima pengadilan lagi. Jadi kan bingung gitu. Jadi intinya simple, pengadilan itu kan sorry ya, tergantung berapa bayaran. Adu duit kok di sana. Wani piro, kita fair aja. Kalau permasalahan Pak Budi itu bersengketa dengan siapa? PT Sedayu Sejahtera Abadi, anak perusahaannya Agung Sedayu. Oh. Bosnya Aguan. Di mana tuh Pak? Di lokasi sengketanya di mana? Cengkareng, Jakarta Barat, arteri. Oke. Kita wawancara aja ya. Iya. Luas lahannya? 11.000 lebih, 10.000 lebih meter. 1 hektar lebih. Nah, maksudnya mulai bersengketanya, Bapak bisa ceritain maksudnya kronologisnya, Bapak memiliki. Oke. Saya beli itu tahun 2006. Saya bangun, saya pagar, jadi tempat penyimpanan kontainer. Oke. Nah, kita ngurus sertifikat, tapi bukan saya, tapi si penjual yang ngurus. Karena saya beli itu dalam bentuk saya sampai dapat sertifikat. Kita PPJB lah, tapi PPJB lunas. Oke. Dia ngurus. Begitu ngurus sertifikat di BPN menyatakan bahwa di tanah itu sudah terbit SHDB 1633 atas nama orang lain PT BM Marga Jaya. Nah, si penjual juga di pengadilan menang, si penjual ke saya. Menang, dia sudah ingkrah. Begitu ingkrah urus lagi ke BPN berdasarkan putusan pengadilan, BPN Jakarta Barat ngirim ke Kanwil bahwa dikeluarkan tanahnya si penjual ini. Di BPN Kanwil bermainlah, ini harus kita dapatkan ini orangnya. Alhamdulillah udah dapat orangnya, sekarang dinonjokkan. Nah, jadi setelah itu dikriminalisasi, digugat. Karena waktu itu tadi digugat. Siapa yang digugat? PT BMJ yang merasa itu tanah gua digugat dalam waktu 3 bulan di pengadilan menang. Berarti ada main di pengadilan. PT BMJ itu PT Bangun Marga Jaya. Iya, oke. Nah, begitu menang PT BMJ langsung ditangkap, langsung dikriminalisasi. Si penjual diambillah surat. Boleh tahu Pak penjualnya namanya? Nah, Hamid Subrata. Hamid Subrata. Iya, penjual. Nah, si penjual ini dikriminalisasi. Seolah-olah mereka bikin damai antara PT BMJ sama Hamid. Di mana? Di kepolisian damainya. Di kantor polisi. Nah, ya ini cerita tahun 2010. Sehingga surat atas nama Hamid itu disita dari saya. Karena disita aslinya, ya saya berupaya dong. Singkat cerita, surat itu tidak terbukti palsu. Ya, kalau dia bilang punya kita palsu, karena dia menang di pengadilan dikriminalisasi Pak Hamid, artinya yang asli yang mana? Tunjukkan ke kita. Di BPN tidak ada, di mana-mana tidak ada. Akhirnya kita lapkrim. Kalau kita proses lapkrim, ada pengacara sampai membuktikan bahwa punya kita asli, kira-kira berapa kalau saatnya keluar duit lawannya Agung Sedayu? Gitu. Sehingga dikembalikan surat aslinya ke saya. Oleh Pak Hamid ini? Oh, bukan. Oleh polisi, karena yang kita polisi. Oh, oke. Saya laporkan si polisi di Propam, kena. Nah, tapi polisinya nggak jalan juga, malah naik jabatannya. Oke? Nah, kembali ke saya. Begitu kembali saya, kita proses di BPN. Karena berarti ada 2 alat bukti. Saya di BAP. Ini tanah saya, tanahnya Agung Sedayu mana? PT BMJ. Diurut di BAP. Ada 21 LJB dari 12 hektar tanahnya. Oke, no problem. Berarti ada diriknya, ada AJB-nya. Dirik di kelurahan, AJB-nya di camat. Jadi
ini tadi adalah bukti di BAP polisi, ada bukti di pengadilan waktu Pak Hamid asal usul tanahnya dia kan yang Pak Hamid menang tadi. iya menang tadi. Jadi dua alat bukti ini ketemulah AJB-nya 21 AJB tanah dia yang menimpa saya. AJB itu dicamat, kita korek dicamat 21 AJB, ternyata AJB-nya bodong, tempat lain semua, tidak di situ. Itu dokumen camat. Sehingga saya bilang sama Polda Metro Jaya, dia bodong, malah saya dikriminalisasi. Laporan yang si PT BMJ ke saya diproses, aku bilang ayo adu data, ngambang lagi. Jadi dia hanya, jadi itulah, dia mengkriminalisasi lewat penegak hukum. Oke, begitu adu data dia nggak berani. Ya, begitu. Ya, berapa habisnya kita? Ya, pasti banyak. Karena lawannya kan gajah. Yang tadi Bapak sebut berapa tadi Pak? Selama ini kurang lebih saya 15 habis. 15 miliar. Iya. Proses dari tahun 2010. Iya, sampai sekarang. Sampai hari ini belum selesai juga. Ya belum, karena BPN begitu kita buka data, kemarin rapat di Sabar Pungli untuk mengadu data. BPN-nya tidak datang. Setelah rapat terakhir nggak datang. Kemarin kita rapat bulan ini di Irjen. Begitu semua sudah datang, terakhir BPN juga datang. Begitu adu data, BPN-nya tidak datang. Dulu kepala BPN yang waktu di Sabar Pungli, ya namanya Pak siapa? Yang sebelum Pak Gus? Pak Tatang. Pak Tatang. Pak Tatang itu sekarang jadi kanwil di Kalimantan. Jadi semua yang belain pengembang ini rata-rata karirnya naik. Termasuk Pak Agus. Pak Agus ini datang waktu kita rapat di Irjen Depdagri. Kira-kira bulan lalu kita rapat tuh, gelar perkara. Dia nggak bisa membuktikan keaslian kepemilikan BMJ tadi. Begitu, oke, kalau gitu buka warkahnya, kita besok adu data. Tidak datang. Begitu terus. Jadi satu-satunya lembaga yang super body itu BPN. Berarti setiap mau adu data BPN itu nggak pernah datang? Nggak pernah mau datang. Itu yang dialami FKMPI. Termasuk kasusnya Pak Tarman. Udah putusan MA untuk buka, termasuk Bu Ani. Bu Ani itu adalah menang dia sampai tingkat kasasi ya. Nggak tahu saya Bu Ani. Ya kalau nggak salah ya, nanti tolong diklarifikasi supaya warkahnya dibuka diadu. Tidak pernah terjadi. Karena gampang, kalau menangkap maling, nangkap mafia tanah itu simpel. Ada korban, adu data, BPN keluar, harus orang yang punya integritas. Bukan saya bilang orang BPN tidak ada integritas, ada. Tapi semua jadi tersandra kan. Nah, ahli hukum yang independen adu data. Ketahuan nanti, oknum BPN siapa yang kena? Yang masukin dulu siapa? Itu gampang banget kalau mau. Coba ini Anda sarankan ke Jokowi, buat tim adu data saja. Itu dalam waktu 1 tahun. Serahkan ke FKNTI, seluruh tanah-tanah di seluruh Indonesia selesai dalam 1 tahun. Malingnya pun ketangkap semua. Termasuk yang perampas tanah. Nanti catat lagi bahwa perampasan tanah itu ada 1.500 triliun asetnya. 1.500 triliun yang dicuri. Coba kalau itu nanti masuk ke negara, ya, karena mereka merampas tanah kan biasanya tidak pernah transaksi jual beli, itu fiktif. Biasanya menang di pengadilan. Artinya juga mereka perampas tanah itu tidak pernah melakukan PPHTB. Dia tidak bayar pajak, dia hanya bayar di pengadilan saja. Nah, jadi sebenarnya ini tugas kita bersama untuk menuntaskan negara ini lepas dari itu. Sebenarnya sumbernya cuma satu, permasalahan kita penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya benar, itu sebenarnya maling-maling itu juga lari. Dan orangnya pun itu aja dan sering ke istana. Jadi kalau misalnya FKMTI ini menduga ada keterlibatan orang istana dalam oknum maksudnya ya. oknum. Iya, kita nggak bilang dia, tapi dia berada di sana gitu. Apa tugas dia kita nggak tahu, dia warawiri aja di sana terus. Gitu. Ya. Ada dugaan keterlibatan 9 naga nggak sih Pak? Ya, dia lo pelakunya semua kan. Oke. Jangan nanti 9 naga bilang pelakunya, besok lu nggak tayang lagi lo. Karena kan yang sempat diceritain sama saya kan
ya Sumarekon, Bintaro Jaya, Pak Tarman dengan BSD apa ya? Sinarmas. dengan Sinarmas, Bapak Agung Sedayu kan. Kalau misalnya saya apa sih namanya kompresikan itu sepertinya ada keterlibatan 9 naga yang saya duga itu masuk ke oknum istana gitu ya Pak ya. Iya, ya kita udah tahu lah. Itu seperti kentut, baunya tercium. Kalau lu lihat sampai bongkok nggak ada bisa bikin gitu aja. Semua tahu, bau bangkainya tahu. Jadi Bapak udah 10 tahun ya Ya. menjalankan ini ya, Iya. maksudnya tanpa ada kepastian hukum ya. Iya, cuman penegakan. Kalau ditegakkan selesai, ternyata 12 penyidik melakukan penyalahan melanggar kode etik profesi hasil rekomendasi dari Mabes Polri. Jadi penyidik yang terhadap kasus saya itu dia bilang melanggar kode etik profesi tertulis di Mabes. Apakah itu jalan? Tidak, semua kamu klasi saja. Bahkan yang melanggar itu karirnya naik semua. Jadi mau jadi apa negara ini? Saya mau buktikan nama-nama yang disebutkan oleh Mabes Polri melanggar kode etik profesi dalam rapat gelar perkara di Mabes Polri oleh Wasidi itu karirnya mencol semua. Boleh sebut inisial salah satu Pak? Dulu kontak direktur Reskrim Polda. Di Reskrim Polda, Polda Metro ya. Polda Metro yang tahun 2012. Yang sama SDM. Iya, direktur Reskrim. N. TH. Sekarang salah satu Kapolda. Oh, oke. Itu yang salah satu penyidik yang terlibat dalam. Bukan, waktu gelar perkara di Direktur Reskrim Polda, saya bilang, Mas, itu malingnya udah jelas, kenapa nggak kau tangkap? Mas, aku mau lihat dulu bukti jual beli kontainer. Kok barangnya itu udah ada contoh kok kontainer itu gimana otak lu kombes dulu. Langsung dia balik kanan. Kalau kita kan luarnya dulu tolong poin aja. Udah? Nah, tanya, Novi, dulu Novi apa? Kadit ya? Nov, ini gimana? Tinggal tangkap aja gimana? Mas, aku tersangkanya sudah ada. Tinggal tunggu perintah, aku tangkap nih orangnya. Aku bilang lagi, TH, itu tersangkanya sudah ada. Tony Hermanto, nggak apa-apa. Memang itu ada rapatnya, aku ada buktinya, aku dan kontrolnya. Mas, pokoknya jual beli kontainer mana ada jual beli bos? Itu sewa semua. Justru jadi maksudnya aparatur petinggi negara itu justru yang mulur-mulurin ya Pak ya? Semua lah. Ini kayak kentut, semua terlibat, semua tersandra gitu loh. Nah, jadi tanah saya itu saya beli, langsung saya jadikan 5 kontainer itu dicuri di atas tanah itu. Jadi investor itu, saya investor, kenapa? Kalau pengembang itu mana sih investor itu mau lihat mana? Dia ada menghasilkan uang negara? Enggak. Menghasilkan devisa? Tidak. Kami, saya dulu punya pabrik otomatis Carlos. Pernah ada banyak otomatis Carlos, merek Carlos, nah saya pemiliknya. Nah, itu saya dulu ekspor. Justru investor itu selagi ada 9 naga ini, investor tidak akan masuk. Ya, karena apa? Banyak raja-raja kecil, investor juga orang pintar, bukan orang bodoh. Dia lihat Indonesia tidak ada kepastian hukum, mana mau dia datang Pak. Mau cerita apapun nggak bisa, sehingga sistem kartel. Sorry nih, Pak Luhut datang kemarin ke sana yang nganu Telsa itu udah kartel. Ngapain kita datang? Kalau kita buat kondisi ekonomi kita bagus, pendidikannya SDM-nya kita bagus, SDM kita bagus, terus penegakan hukum kita bagus, itu antri investor. Tapi selain itu mau cerita pun nggak mungkin. Ya, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Iya. Rakyat Indonesia sendiri dikerjain, apalagi orang asing. Hah? Siap. Ya kan? Oke, apa lagi? Udah itu sih Pak. Oke, Tinggal jadi- Pak